Seluruh stadion menjadi gempar ketika semua orang melihat Xiao Yan tiba-tiba memasukkan tangannya ke pilar cahaya di depannya. Banyak tatapan terkejut melesat ke tubuhnya. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi sedikit terkejut saat melihat gerakannya. Jelas, mereka merasa terkejut dengan apa yang dilakukan Xiao Yan. Mereka tidak tahu apa yang bisa dilakukan Xiao Yan saat ini. Cao Ying di kejauhan menatap Xiao Yan dengan mata cantik yang tak berkedip. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan kepercayaan yang tidak diketahui muncul. Mungkin itu karena dia belum pernah menyaksikan pemuda yang seumuran dengannya, perhatiannya menyebabkan beberapa kecemburuan meningkat di dalam hati Song Xing yang tidak jauh. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dibandingkan dengan Xiao Yan saat ini, gelarnya sebagai penatua termuda dari Menara Pil tampaknya tidak memiliki kualifikasi apapun dibandingkan dengan Xiao Yan. Old Mugu juga terkejut dengan Xiao Yan tidak dapat membayangkan kemampuan seperti apa yang dimiliki Xiao Yan untuk membalikkan situasi ini. Pil obat tingkat 8 bukan lagi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pil biasa. Pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitas yang sangat tinggi. Ketika spiritualitas beberapa pil obat telah mencapai tingkat tertentu, pil bahkan akan mampu menyerap energi murni dari alam untuk melengkapi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, spiritualitas adalah faktor kunci dalam menentukan kualitas pil obat tingkat 8. Meskipun pil obat sudah terbentuk, spiritualitasnya belum stabil. Pada saat ini, masih ada ruang untuk meningkatkan kualitasnya. Jika seseorang ingin menambahkan sesuatu yang lain, dia mungkin mengganggu keseimbangan ini jika dia ceroboh. Merusak pil obat adalah masalah kecil, tetapi jika akhirnya meledak, efeknya akan sangat mengerikan. Oleh karena itu, ada sangat sedikit orang yang berani secara paksa menaikkan tingkat pil obat setelah itu terbentuk. Bahkan beberapa ahli alkemis dengan kemampuan hebat tidak akan mencobanya. Orang lain mungkin tidak berani, tetapi Xiao Yan melakukannya, karena dia telah memperoleh warisan Abah Yao Chen. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin hitam pekat. Di antara banyak koleksi yang ditinggalkan Yao Lao, ada keterampilan penyempurnaan pil pamungkas yang sangat dia banggakan. Xiao Yan sedikit menutup matanya. Dia menghirup udara dalam-dalam sebelum tiba-tiba membukanya kembali. Tangannya di pilar cahaya tiba-tiba mengepal. Riak energi yang mengejutkan diluncurkan. Ekspresi Xiao Yan sangat serius ketika, mengingat metode peningkatan spiritual ini dapat dianggap sebagai karya terbaik Yao Lao. Namun, bahkan Yao Lao pencipta metode ini jarang menggunakannya, karena metode peningkatan spiritual ini terlalu keras bagi penggunanya. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah melepaskan pil. Raut wajah Xiao Yan mulai serius ketika ia mengeluarkan api putih tulang dingin peninggalan Yao Lao. Kelompok Xuan Kongzi, Old Mugu, dan Iblis Tua King Hua dengan lembut bergumam pada diri mereka sendiri. Mereka semua terkejut saat nyala api putih muncul. Mata mantan Yao Chen cantik itu terkejut saat melihat nyala api putih yang pekat. Sesaat kemudian sebelum dia dengan lembut berbicara. Tidak disangka bahwa Yao Chen bahkan menyerahkan api tulang dingin padanya. Sepertinya dia benar-benar memandang Xiao Yan sebagai murid sejatinya. Dengan tabrakan 3 jenis api, aura seperti pemusnahan diam-diam muncul. Sebelum itu bisa menyebar, tekanan spiritual yang besar dan kuat melonjak di antara alis Xiao Yan. Dengan melambaikan lengan bajunya setelah nyala api muncul. Gumpalan api coklat kehijauan ini dengan cepat keluar melilit pil obat berwarna merah tua, dengan cepat, menyala di depannya. Tindakan Xiao Yan segera menimbulkan keributan di seluruh alun-alun. Tak terhitung banyaknya orang yang melihat Xiao Yan. Semua penonton berpikir, apakah orang ini mencoba menghancurkan pil obat? Alis Old Mugu di kejauhan tiba-tiba berkedut saat melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Dia samar-samar merasakan ketidaknyamanan yang dia rasakan. Xuan Kongzi menghela nafas dalam-dalam. Kegembiraan yang tersembunyi sangat melintas di matanya. Jika Xiao Yan berhasil, dia mungkin benar-benar dapat mengubah situasi ini,
yang tampaknya merupakan situasi yang sangat rumit. Pil obat berwarna merah tua, yang telah dikelilingi oleh api berwarna coklat kehijauan di depan tak terhitung banyaknya tatapan yang hadir, tiba-tiba bergetar. Mata Xiaoyan tidak berkedip saat dia menatap permukaan pil obat yang menjadi lebih kering. Aura spiritual di dalamnya benar-benar hilang pada saat ini. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan dua potongan kecil debu yang berkedip-kedip tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanannya. Debu yang berkedip-kedip ini secara alami adalah bubuk makanan roh yang diperoleh Xiaoyan saat itu. Benda misterius ini mengandung aura spiritual. Ini akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan efek 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika digunakan pada saat seperti itu. Para ahli dengan persepsi yang kuat akan dapat merasakan aura spiritual di dalam nyala api menjadi sangat padat. Aura spiritual melonjak sementara ekspresi Xiaoyan menjadi lebih kuat saat ini. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak tanpa ditahan. Setelah itu menyerbu ke dalam nyala api sebelum mengendalikan nyala api dengan presisi yang tak tertandingi. Dengan kecepatan yang sangat lambat, kekuatan spiritualnya menekan aura spiritual dalam pil itu sendiri. Di saat Xiaoyan mulai kewalahan, dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah segar dimuntahkan dan perlahan-lahan tersebar sebelum tumpah ke dalam api. Pucat samar juga muncul di wajah Xiaoyan. Mulutnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah yang tersebar di kabut spiritual. Segera, kabut muncul seperti lebah yang kembali ke sarang mereka saat kabut spiritual ditarik ke dalam pil obat melalui semua lubang yang sangat kecil di permukaan pil. Ketika jejak kabut terakhir memasuki pil obat, semua orang tercengang. Permukaannya yang agak tidak rata dengan cepat menjadi bundar dengan kecepatan yang terlihat secara langsung. Petir 3 warna muncul ketika pil mulai kembali terbentuk. Teriakan tidak percaya tiba-tiba bergema di langit. Segera, banyak sekali tatapan yang terfokus pada awan petir di atas kepala Xiaoyan. Orang-orang menara pil lightning asli mulai berubah dengan gemuruh petir. Ekspresi orang yang tak terhitung jumlahnya hanya tercengang saat mereka melihat pemandangan yang menegangkan ini. Beberapa orang akhirnya pulih di depan tatapan tertegun dari banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka segera berteriak dengan semangat. Hari ini, Xiaoyan membiarkan para saksi mata menyaksikan keajaiban ini. Jantung Cao Ying telah naik ke tenggorokannya, tapi akhirnya jatuh saat dia berdiri di platform batu di kejauhan. Tangannya menepuk dada penuhnya, yang naik dan turun. Senyum yang indah dan mempesona diam-diam muncul di wajahnya. Sembari mengatakan dia benar-benar berhasil. Bahkan Xuan Kongzi dan orang-orang penting lainnya di panggung tinggi agak linglung saat ini. Mata mereka tertegun ketika mereka melihat sosok muda di atas panggung batu. Ekspresi iri tanpa sadar muncul di mata Xuan Kongzi saat dia dengan lembut berkata, "Aku benar-benar iri pada orang tua Yao Chen itu. Dia bisa menemukan murid yang luar biasa." Dibandingkan dengan kegembiraan kelompok Xuan Kongzi, ekspresi wajah Old Mugu langsung tenggelam. Dia tidak membayangkan bahwa Xiaoyan akan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengguncang situasi ini. Orang ini pasti akan menjadi musuh besar dari Kli Jiwa di masa depan nanti. Niat membunuh yang kaya tiba-tiba melonjak ke jantung Mugu tua, sementara ekspresinya gelap dan suram. Xiaoyan mampu mencapai tahap ini pada usia seperti itu. Jika dia diberi cukup waktu, bukankah dia akan menjadi eksistensi tertinggi di dunia ini? Old Mugu menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh yang berputar-putar di dalam hatinya. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia menatap Xiaoyan. Setelah itu, dia melihat ke arah awan petir yang bergolak di langit saat dia bergumam pada dirinya sendiri, meskipun skill anak nakal ini sedikit tidak terduga, itu mungkin tidak bisa melampaui diriku yang dulu. Masih terlalu dini untuk bertindak senang sekarang. Xiaoyan berdiri di platform batu dan menatap lautan orang yang membentang sampai ke ujung pandangan seseorang. Segera, matanya beralih ke Old Mugu. Wajahnya yang agak pucat putih menunjukkan senyuman dingin.
Dia menghapus jejak darah di sudut mulutnya sebelum mengembalikan pandangannya ke langit. Dua segmen petir adalah yang terbesar. Salah satunya adalah badai petir 4 warna dari Old Mugu sementara yang lainnya masih berputar. Petir yang berputar adalah petir 3 warna Xiaoyan, yang telah mengalami transformasi karena aura spiritual yang ditambahkan Xiaoyan. Gemericik dari awan 3 warna menjadi intens di atas tatapan di bawah. Pada saat tertentu, seberkas cahaya keemasan akhirnya muncul secara tiba-tiba. Itu adalah kilatan petir keempat. Cahaya keemasan sangat menyilaukan. Saat itu muncul, cahaya ini terlihat oleh banyak orang. Segera, sorakan yang menggugah jiwa bergema di atas panggung. Hati Old Mugu sedikit tenggelam saat melihat pemandangan ini dari platform batu. Pada akhirnya, kecerahan itu menyusul petir 4 warna Old Mugu. Bahkan kekayaan warnanya menjadi mirip dengannya. Setelah cahaya keemasan benar-benar muncul, semua orang mengira ini akan menjadi akhir, tetapi mereka tiba-tiba terkejut menemukan bahwa gemuruh petir tidak berhenti, suasana gelisah menyelimuti seluruh stadion. Pada saat ini, bahkan kelompok Kaoying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan. Detak jantung di dada mereka tiba-tiba menjadi lebih cepat. Old Mugu juga menatap guntur yang bergolak di langit dari platform batu. Wajahnya sedikit berubah. Matanya beralih ke Xiaoyan di kejauhan. Namun, dia hanya melihat Xiaoyan berdiri di sana. Dengan tangan di belakangnya. Sikap santai Xiaoyan menyebabkan hatinya tiba-tiba tenggelam ketiadaan. Sebuah guntur yang luar biasa menakutkan, mungkin tiba-tiba melonjak, sementara kegelisahan melonjak dalam hati Old Mugu. Ekspresi Old Mugu tiba-tiba marah saat kekuatan guntur muncul. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat gemuruh petir yang berputar perlahan berhenti. Sesaat kemudian, awan bergejolak dan gumpalan cahaya ungu diam-diam menembus lapisan awan dengan kilauan seperti emas. Warna ungu baru saja muncul saat petir berubah menjadi pil petir 5 warna. Stadion yang tenang mulai mendidih saat ini. Wajah orang-orang yang bersemangat tak terhitung jumlahnya memerah. Sorakan mereka bergema dengan cara yang mengguncang dataran tengah. Hal legendaris semacam ini akhirnya muncul di depan mata mereka saat ini. Bagaimana ini tidak membuat mereka gelisah dan bersemangat? Semua orang tahu bahwa pemenang pertemuan pil ini telah diputuskan. Banyak mata panas dari sekitar melihat sosok kurus yang berdiri di atas platform batu di langit. Tingkat panas telah mencapai tingkat yang gila. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kesimpulan sebelumnya dari menara pil akan membuat pembalikan total karena seorang pria muda? Mata cantik Kaoying juga berisi kegembiraan saat dia menatap pemuda itu, yang ekspresinya tetap tenang meski menjadi fokus dari puluhan ribu tatapan. Kilatan yang tidak biasa bersinar jauh di dalam matanya yang cantik. Kelap-kelip membiarkan siapapun yang menyaksikannya tahu bahwa penyihir ini, orang yang paling dibanggakan oleh klan Cao, mulai merasakan kehangatan. Tentu saja, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Xiaoyan memiliki pesona yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun saat ini. Itu adalah sesuatu yang dibawa oleh kesuksesan dirinya. Wajah Old Mugu tampak hijau saat dia melihat petir 5 warna di langit. Nafas kasar keluar dari lubang hidung Old Mugu. Matanya mendapatkan niat membunuh yang padat saat dia menatap Xiaoyan. Namun, saat keinginannya untuk membunuh telah mencapai puncaknya, Xuan Kongzi menggunakan tatapan sedingin es untuk menatapnya dari platform tinggi. Sudut mulut Old Mugu bergerak-gerak setelah sebagian kesadarannya pulih. Dia buru-buru menekan niat membunuh di dalam hatinya. Jika dia berani menyerang Xiaoyan sekarang, dia tahu bahwa Xuan Kongzi akan membunuhnya di tempat itu juga. Xiaoyan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melihat langit yang mendidih. Ada kilatan petir yang samar tapi terang yang memotong langit yang panjang dengan ledakan. Langit bersinar seperti matahari terbit. Dari tampang kekuatan yang menggelegar ini, kilatan petir 5 warna ini memang sangat menakutkan. Tawa lembut keluar dari mulut Xiaoyan. Tangannya dengan lembut diangkat dan cincin penyimpanan di jarinya sedikit berkedip. Segera,
Sosok perak cerah muncul di depannya. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap tubuh boneka iblis bumi. Gemuruh petir di langit meningkat setelah Xiaoyan tertawa. Gemuruh yang dalam bergema di atas tanah. Kilatan petir setebal paha melesat menembus awan. Petir itu berputar sebelum tiba-tiba menyusut. Segera, sambaran petir 5 warna meluncur turun dari awan seperti ular piton raksasa. Petir itu merobek udara, membawa suara robekan yang menakutkan saat itu dengan keras menerkam menuju panggung batu tempat Xiaoyan berada. Teriakannya terdengar dan boneka iblis bumi segera menginjak tanah. Kekuatan kuat yang diciptakan meroketnya ke langit. Setelah itu, bertabrakan dengan petir yang kuat di depan mata semua orang. Desahan segera terdengar di stadion ketika semua orang melihat apa yang terjadi. Old Mugu juga tertawa aneh. Namun, sebelum dia bisa berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, boneka ini menyerap kekuatan petir. Mata Old Mugu langsung berkontraksi saat melihat boneka iblis bumi bertambah terang setelah disambar petir. Jenis boneka aneh ini adalah salah satu yang belum pernah dia dengar. Tidak heran orang ini begitu percaya diri. Dia memiliki boneka yang unik. Seandainya aku tahu saat itu, aku akan menghancurkannya di saat berada di alam pil. Xuan Kongzi mengangguk sambil menyeringai. Saat ini dia sekali lagi memulihkan ketenangannya yang biasa. Jari-jarinya menyilangkan satu sama lain saat dia tersenyum dan berkata, kali ini, menara pil kita akan berutang budi pada anak kecil ini. Wanita cantik dan pria berkulit gelap di sampingnya mengangguk dengan ekspresi berseri-seri ketika mereka mendengar kata-katanya. Jika Xiaoyan tidak membantu, kemungkinan tempat juara dari menara pil ini akan jatuh di tangan bajingan tua Mugu. Pada saat itu, reputasi menara pil akan mengalami pukulan yang sangat berat. Nafas Xiaoyan tanpa sadar menjadi lega setelah dia memikirkan kekuatan menakutkan dari wayang langit, sebanding dengan seorang elit Dozun.